Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Eko Nurhani Hayatno, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan NIM 2541808059. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 3 Purwokerto, kelas 11 kuliner 1, dengan materi menghindari minuman keras. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar, buka. Sebelum memulai pembelajaran, ketua kelasnya untuk menyiapkan berdoa terlebih dahulu. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kelas 11 kuliner 1. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Sehat? Hatinya sehat? Apa ada yang sakit hati? Tubuhnya sehat? Karena kita masih diberi kesehatan, maka selayaknya kita mengucapkan alhamdulillah. Hari ini yang tidak berangkat siapa? Sama? Sudah ya? Sarah sama? Itu SPW. Pak Guru absen dulu. Kelas 11 kuliner 1. Afni. Alif K. Selanjutnya, sebelum kita memulai ke pembelajaran, seperti biasa, rutinitas kita ketika sebelum mulai pembelajaran adalah membaca Asmaul Husna. Setelah itu kita lanjut dengan menyanyikan salah satu lagu nasional. Yuk dimulai. Amin. Semoga dengan barokah daripada Nadham Asmaul Husna ini bisa membawa keberkahan untuk kita semuanya, bisa menjadikan kita secara zahir mempermudah usaha kita, ikhtiar kita dalam belajar sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air, kita menyanyikan salah satu lagu nasional yang berjudul Maju Tak Gentar. Hafal semuanya ya? Kita mulai. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, pasti diserang. Maju tak gentar, mengusir penyerang.
kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Oke. Oke. Sebelum kita masuk ke tema, yang piket hari ini siapa? Piket. Udah piket tadi ya? Coba sambil dicek kebersihan kelas, apakah kanan kiri kalian sudah bersih? Sudah ya? Oke. Pada hari ini kita akan membahas, masih ada di bab 3, yaitu terkait dengan menghindari perkelahian, minuman keras, dan satunya lagi apa? Narkoba. Oke. Namun pada pertemuan yang kali ini kita akan membahas minuman keras, karena minggu lalu kita sudah membahas tentang perkelahian antar pelajar. Ada kaitannya nggak materi ini? Ada. Oke. Namun sebelum kita jauh ke pembelajaran, kita lebih baik ice breaking terlebih dahulu. Ya. Semuanya berdiri, joget. Tahu tepuk sakinah ya? Tapi ini versi berbeda. Yo semuanya. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya paham, saya fokus, saya paham. Oke, terima kasih. Ya. Udah bisa fokus ya? Siap ya? Oke. Kita sambil flashback materi minggu lalu, yaitu tentang apa kemarin? Perkelahian antar pelajar. Bahwa salah satu faktor terjadinya perkelahian antar pelajar adalah karena orang tersebut dalam pengaruh minuman keras. Ada yang tahu minuman keras itu apa? Minuman yang keras sih gitu ya. Minuman yang dapat memberikan efek mabuk. Mabuk berarti tidak sadarkan diri. Oke. Nah, tujuan yang akan saya capai dalam pembelajaran kali ini adalah kalian nanti bisa mengetahui apa itu minuman keras, bisa mengetahui cara mencegah minuman keras, bisa mengetahui dampak negatif daripada minuman keras, agar goalnya adalah kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, mencegah diri kalian itu tidak ikut-ikutan untuk meminum minuman keras. Ini Pak Guru ada tayangan video, bisa disimak. Terima kasih pemirsa, masih bersama Seputar Ayus Pagi. Diduga menenggak miras oplosan, seorang pelajar SMP dan seorang pemuda di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur meninggal dunia. Sebelum meninggal, korban tidak mengaku ke orang tuanya terkait miras yang diminumnya. Warga Dusun Banjar, Desa Banjar Kemantren, Buduran, Sidoarjo mendadak heboh akibat meninggalnya 2 warga dalam waktu bersamaan, diduga karena minuman keras oplosan. Tragisnya, 1 dari 2 warga yang meninggal adalah seorang pelajar kelas 3 sebuah SMP negeri di Sidoarjo, Jawa Timur. Menurut keterangan keluarga, korban FK, 16 tahun, sebelum meninggal mengeluh sakit dan mual. Setelah diperiksa oleh tim medis rumah sakit, beberapa jam kemudian korban meninggal dunia. Hingga saat ini, orang tua korban tidak mengetahui jika korban minum miras oplosan. Korban tidak mau mengaku ke orang tuanya jika minum miras oplosan. Kasus miras oplosan yang menyebabkan korban meninggal dunia ini diketahui setelah polisi melakukan penyelidikan di sekitar lokasi kejadian. Meski tidak dilaporkan ke polisi, petugas langsung melakukan penyelidikan. Diam aja Bu ya. Dari hasil pemeriksaan sementara, sejumlah saksi diketahui kedua korban bertetangga. Sehari sebelum meninggal, minum
minuman miras oplosan cairan alkohol 95% yang dicampur dengan teh manis. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Bayangkan, minuman keras campurnya teh manis. Ya. Kayak apa rasanya gitu ya. Nah, dari video ini kira-kira apa yang bisa kalian petik? Ya, minuman keras dapat menyebabkan kematian. Setidaknya dalam video ini kita menemukan beberapa masalah ya yang nanti akan kalian bahas di dalam masing-masing kelompok. Ya, tentu bagi yang awam dengan minuman keras nggak tahu itu apa itu minuman keras. Ngerti nih minuman keras es batu dikletaki, ya kan? Tapi minuman keras bukan adalah yang minuman terus keras, itu bukan. Tapi minuman keras yang dimaksud di sini itu adalah ya minuman, tapi yang bisa memberikan efek mabuk, efek tidak sadar diri. Ya, nah nanti akan ada yang membahas tentang apa itu minuman keras. Terus kira-kira Islam melarang nggak minuman keras? Melarang nggak? Oke, ya nanti karena apa? Tidak menutup kemungkinan banyak orang yang nggak tahu bahwa meminum minuman keras itu adalah haram atau dilarang di dalam agama. Tidak hanya di agama, pemerintah pun sudah membatasi peredaran minuman keras karena ternyata minuman keras ketika dikonsumsi secara berlebihan, secara terus-menerus itu juga dampaknya bagi kesehatan tidak baik. Tentu di dalam video ini sampai menimbulkan korban pelajar lagi, ya enggak? Nah, di sini tentu nanti ada yang harus mempelajari apa bahayanya minuman keras. Tentu dari video ini tidak pengen kan terulang lagi ada korban akibat miras, ya kan? Maka nanti kita mencari solusi bagaimana cara kita mencegah agar minuman keras itu tidak dikonsumsi oleh para pelajar, oleh para pemuda, yang mana di tangan kalian nanti Indonesia itu akan meraih kejayaan, di mana Indonesia kita memiliki visi 2045 Indonesia menuju Indonesia emas, di mana 2045 yaitu di angkatan kalian semuanya. Bayangkan kalau misalkan pemuda-pemudanya, pelajar-pelajarnya itu pada minum-minuman keras, suka berkelahi tawuran, apalagi sampai mengonsumsi narkoba, penyakitan. Oh, misalkan pemudanya penyakitan, nggak ada yang meneruskan estafet para pemimpin yang sekarang memanggil pihak luar demo. Padahal apa? Indonesia sendiri yang pemudanya belum siap. Karena apa? Terbiasa minum minuman keras, terbiasa bahkan ada yang mengkonsumsi narkoba. Nah, nanti dalam kelompok kalian mencari masalah-masalah yang ada di dalam video yang saya tayangkan. Nanti Pak Guru akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Sebelum itu ada yang mau ditanyakan? Tidak? Ya, kalau tidak udah membentuk kelompok ya. Oke, nanti Pak Guru tentukan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4. Ini nanti ada LKPD. Dua, tiga, 4, 5. Oke, itu diperhatikan ya. Di situ ada LKPD, di mana di situ nanti tujuan yang harus dicapai setelah pengerjaan LKPD ini ada 3. Siswa mampu menjelaskan pengertian minuman keras, larangan minuman keras, faktor penyebab pelajar meminum minuman keras, lalu upaya pencegahan dan dampak negatifnya.
Terus yang ketiga, bisa menganalisis kasus nyata dengan mengaitkan dengan ajaran Islam. Yang ketiga, menunjukkan sikap Islami dalam menyikapi masalah sosial tersebut. Studi kasusnya tadi yang ada di dalam video. Nah, terus perhatikan langkah yang pertama, di situ ada pemahaman materi. Nah, nanti yang dikerjakan adalah sesuai dengan kelompoknya. A berarti untuk kelompok 1, B adalah untuk kelompok 2. Terus yang kedua, studi kasus. Studi kasusnya tadi kalian sudah mencermati video, masih ingat? Lalu 3 refleksi, bisa ada 3 itu. Terus yang keempat adalah membuat komitmen diri, ya, sebagai wujud kalian, kampanye kalian dalam gerakan menolak minuman keras. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Oke, dalam diskusi kali ini silakan menggunakan gawai kalian, gadget kalian untuk mencari sumber-sumber informasi untuk mengerjakan tugas yang sudah saya berikan. Sebelum itu ada yang mau ditanyakan? Misalkan sekelompok jadi satu jawaban atau satu anak satu di Oke, satu nomor. satu kelompok satu jawaban. Jadi silakan didiskusikan, ya. Jadi di bagian refleksi silakan kalian bermusyawarah, ya. Ini berlatih untuk bermusyawarah untuk mengerjakan refleksi. Silakan nanti disimpulkan, dicantumkan di dalam refleksi. Dan LKPD itu dicoret saja nggak apa-apa, jawabannya di belakangnya nggak masalah, ya. Setelah itu nanti selesai diskusi, perwakilan dari masing-masing kelompok maju presentasi 2 atau 3 anak, dan kelompok yang lain bisa menanggapi. Seperti biasa ketika presentasi, ketika setelah kelompok yang maju selesai presentasi mau bertanya, silakan bertanya. Bisa dipahami? Oke, bisa, silakan dimulai untuk berdiskusi. Net, tentang apa nih? Cara mengatasi pelajar yang kecanduan miras. Oke. Oke, cukup waktu diskusinya. Sekarang selanjutnya adalah presentasi. Ada yang sudah siap untuk maju terlebih dahulu? Ada kelompok 4, silakan. Ya, udah siap untuk maju. Kelompok berapa? 5. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi larangan minuman keras. Sebelumnya, karena tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan, saya Kanaya Azalianika, absen 15, dan rekan saya Yasmin Abdul Hakim, absen 36. Saya Linda Melani Putri, absen 21. Jelaskan pengertian miras, larangan miras, faktor penyebab pelajar minum miras, upaya pencegahan minuman keras, dan dampak negatif miras. Jawabannya, larangan minuman keras atau khamr adalah larangan terhadap konsumsi minuman yang memabukkan dan merusak akal, karena dinilai bertentangan dengan akhlak mulia dan membawa dampak negatif bagi individu serta masyarakat. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Saya dari keterangan dari kelompok izin bertanya, apa jenis-jenis miras yang ada di kehidupan ini? Contohnya mirasnya itu apa? Miras oplosan. Udah itu ya, sudah dijawab. Ya. Kita ambil segitu. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Sudah? Pas? Oke. Pak, saya mau pantun. Silakan. Oke, yuk. Makan bakwan. Belum, bentar.
Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Apabila ada perasaan, mohon diungkapkan. Makan bakwan pakai terasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semua kelompok ya. Ya. Terima kasih sudah mempresentasikan dengan hebat sekali materi-materi yang sudah saya berikan dalam LKPD. Selanjutnya LKPD-nya dikumpulkan. Sebelum Pak Guru akhiri, dalam kegiatan pembelajaran kali ini, kalian sudah paham semuanya? Oke ya, jadi tadi kita semuanya belajar terkait dengan pengertian minuman keras, terus larangan minuman keras, lalu apa lagi? Cara mencegah minuman keras, terus faktor penyebab para pelajar itu mengkonsumsi minuman keras, terus dampaknya gitu ya. Nah, maka dari itu tadi bahwa minuman keras adalah salah satu minuman yang mengandung alkohol yang bisa memberikan efek mabuk, efek tidak sadar diri yang tadi sudah disimpulkan oleh teman-teman kalian semua. Pernah menemukan orang yang terpengaruh miras kayak apa, bisa membuat keributan, tidak menutup kemungkinan bisa bertindak kriminal yang bisa menyebabkan hilangnya nyawa. Itu. Apalagi bagi para pengkonsumsi seperti yang tadi dicontohkan di dalam video berita tadi, karena mengkonsumsi miras akhirnya overdosis, tewas. Apalagi ketika miras oplosan. Ya, kalau jenis-jenisnya memang banyak. Minuman alkohol tadi sudah disebutkan, ada vodka, ada whisky dan lain sebagainya. Teman-teman semua sudah tahu cara pencegahannya. Maka ketika menemui teman kalian yang sedang pesta miras, bisa dinasehati dengan cara yang baik-baik. Nasehatinya kapan? Jangan ketika pas lagi terpengaruh minuman keras, karena nggak akan didengarkan. Ketika teman kalian yang kalian dapati udah sadar dari pengaruh miras, barulah diajak ngobrol gitu. Ada yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, mungkin itu di materi pembelajaran kali ini. Untuk minggu depan kita akan belajar, masih ada kaitannya dengan miras, yaitu tentang larangan atau bahaya narkoba. Itu saja dari saya. Kalian sudah sangat keren, sudah sangat hebat. Agar bisa lebih hebat lagi, karena Pak Guru percaya kalian bisa jauh lebih hebat lagi, asalkan kalian terus memacu diri kalian untuk senantiasa belajar. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.